Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibbai, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Ghayatul Ikhtisar karya Abu Syuja' rahimahullah taala, Matnul Ghayat Takrib. Kita telah sampai pada sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu yang sebagian ulama menghitungnya hingga sampai 12, sebagian sampai 10 dan bahkan ada yang lebih. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah sampai pada sunnah al-madmadah wal istinsyaq thumma al-istinthar. Dan pada kesempatan sore ini kita akan masuki pada permasalahan isti'abur ra'si bil masih. Asy-Syafi'iyah sebagaimana yang telah masyhur menganggap bahwa aqallul masih yang paling sedikit, paling minimal itu adalah ba'dur ra'si, hanya sebagian ra's saja. Mereka beranggapan bahwa ayat wamsahu biru'usikum, ba dalam ayat biru'usikum adalah ba litab'id, ba yang memberikan makna sebagian, menunjukkan makna atau mengandung makna sebagian. Wamsahu biru'usikum. Nah, berangkat dari ayat ini, pemahaman tentang makna ba ini, Syafi'iyah bermadzhabkan atau berpendapat bahwa mashur ra'si yata'adda, gugur kewajiban kita mengusap kepala itu bila kita mengusap sebagian kepala kita. Kemudian lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa aqallul jam'i, jamak paling sedikit itu adalah 3. Karenanya mereka mengatakan aqallul mashi, mengusap kepala paling minimal itu adalah mengusap salatu sya'rat, 3 helai rambut saja. Hanya saja pendapat ini kurang begitu kuat. Kenapa? Karena pertama secara dalil tidak pernah ditemukan bahwa Rasulullah SAW hanya yaktasiru ala mashi ba'dir ra's, hanya mencukupkan diri dengan mengusap sebagian kepala saja. Yang ada Rasulullah SAW mengusap seluruh kepala atau mengusap ubun-ubun dan melanjutkan sisanya dengan mengusap imamah. Masa Rasulullah SAW ala nasiyatihi wa ala imamah. Rasulullah SAW mengusap bagian ubun-ubun dan sisanya mengusap dari belakang imamah. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman wamsahu biru'usikum, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mengusap kepala. Allah tidak pernah mengatakan wamsahu bisya'rikum, dan usaplah rambut kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan biru'us, dengan ra's. Padahal kita tahu bahwasanya tidak semua orang berambut. Betapa banyak orang yang tidak berambut dikarenakan misalnya gundul baru saja ihram atau tahallul dari haji atau umrah atau yang lainnya, atau faktor yang lainnya, sehingga dia tidak memiliki rambut sehelai pun di kepalanya. Karenanya Syafi'iyah sendiri mengakui bahwa yang asah, yang afdal dalam mashur ra's itu adalah mash usul sya'ri wa laysa atraf asy-sya'r. Karenanya kalau orang yang rambutnya panjang, mereka mengatakan tidak sunnah atau tidak benar bila orang hanya mengusap ujung rambutnya saja demikian. Mereka mengatakan yamsah bi usuli sya'rihi, mengusap pangkal rambutnya. Karenanya tatkala mereka menyebutkan
istihbab i'adatu al-yad, disunahkannya kita mengusap kepala ke arah belakang dan mengembalikannya kembali ke depan. Syafi'i memberikan ta'lil, memberikan satu illah atau alasan bahwa dianjurkannya kita menarik kembali tangan ke depan itu agar pangkal-pangkal rambut yang tidak terkena usapan tatkala kita mengusap ke arah belakang ini terkena tatkala kita membalikkannya kembali ke depan. Ini secara tidak langsung pengakuan bahwa yang benaran yang sahih dalam masa itu bukan sya'ar tapi azla usulus sya'ar, pangkal rambut, atau dengan kata lain itu adalah ra's. Karenanya mengatakan bahwasannya aqallul mashi itu adalah salatu sya'arat, 3 helai rambut itu kurang kuat. Sehingga walaupun di sini Abu Syuja' rahimahullah taala yang mewakili mazhab Syafi'i mengatakan wasti'abur ra'si bil mash, meratakan seluruh kepala dengan mengusap, ini adalah bagian dari istihbab atau bagian dari sunnah, maka yang tepat, yang sahih dan yang itulah yang arjah adalah ta'mimur ra's, mengusap seluruh kepala itu adalah wajib hukumnya, bukan sekedar sunnah. Terlebih-lebih sunnah selanjutnya yang akan disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah taala yaitu mashul udhunain, mengusap telinga. Di dalam masalah ini ada beberapa poin yang perlu ditekankan. Yang pertama, status mengusap telinga. Asy-Syafi'iyah beranggapan bahwa atau berpendapat bahwa mashur ra'si itu dilakukan secara terpisah. Sehingga kita mengusap kepala kemudian menggunakan air baru kita mengusap telinga. Sehingga mereka mengatakan yustahabbu ifradu al-udhunaini bil mashi, disunahkan untuk mengkhususkan telinga dengan pengusapan tersendiri. Artinya kita mengambil air baru dan mengusap telinga. Ini mazhab Syafi'i demikian. Namun telah didapatkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tatkala mengusap kepala, beliau tidak mengkhususkan telinga dengan air sekhusus sendiri, tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengusap kepala dan langsung mengusap telinga. Lebih jelas lagi Rasulullah SAW menekankan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan yang lainnya, beliau mengatakan al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Ini poin pertama, ikhwan ahibai. Nah, poin kedua adalah kaifiyatul mash, metode mengusap telinga. Beliau mencontohkan Rasulullah SAW mengusap telinganya dengan memasukkan telunjuknya ke dalam sumah. Lubang telinga itu disebut dalam bahasa Arab sumah, dan menggunakan ibu jarinya untuk mengusap bagian luar telinga. Ini kaifiahnya. Kemudian poin ketiga yang berkaitan dengan mashur ra's. Bila Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan al-udhunani minar ra's, 2 telinga itu adalah bagian dari kepala. Ini menguatkan, hadis ini menguatkan bahwa sebenarnya yang diusap itu bukan rambut, akan tapi adalah kepala. Karenanya anggapan bahwa aqallul mash itu adalah thalathu sya'arat, 3 helai rambut, ini tidak selaras, tidak sinkron dengan hadis al-udhunani minar ra'si, 2 telinga itu bagian dari kepala. Nah, poin keempat di sini al-muallif rahimahullah taala mengatakan mashul udhunain, mengusap kepala itu adalah bagian dari sunnah, bagian dari sunnah-sunnah wudu. Namun bila kita kembali tadi kepada hadis al-udhunani minar ra'si, maka menganggap atau beranggapan bahwa mashul udhunain itu sunnah itu kurang tepat. Karena Rasulullah SAW dengan tegas menganggap al-udhunan dari bagian dari ra's, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Dengan demikian berdasarkan ayat di atas maka bisa disimpulkan bahwa mengusap telinga itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena kata perintah wamsahu biru'usikum, al-aslu fil awamiri annaha lil wujub. Perintah dalam ilmu usul fikih hukum asalnya, faedah asalnya adalah untuk menunjukkan makna wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu, itu adalah perintah. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-udhunan
minar ras. Dua kepala, dua telinga itu bagian dari kepala. Sehingga bila kita gabungkan hadis dengan ayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa mengusap telinga itu hukumnya wajib dan bukan sunnah. Wadah ya syabab? Taib. Idan mashul udhunain itu hukumnya bisa disimpulkan pertama hukumnya wajib, dan udhunan itu bagian dari kepala. Sehingga hadis al-udhunani min ra's secara tidak langsung, secara implisit bisa difahami pula bahwa anggapan Syafi'iyah mengatakan bahwa aqallul mashi itu adalah thalathu sya'rat itu kurang kuat. Karenanya banyak dari ulama Syafi'iyah sendiri yang mengkritisi anggapan bahwa aqallul mashi itu hanya thalathu sya'rat. Tapi ikhwana ahibbai, sunnah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja' rahimahullah taala, beliau mengatakan wa takhlilul lihyatil kathah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain. Ada 3 sunnah secara berturut-turut disebutkan oleh Abu Syuja' di sini. Yang pertama adalah takhlilu al-lihya al-kathah, menyeka-nyeka atau menyela-nyela jenggot yang tebal, yang lebat. Alasannya kenapa? Apa hikmah disunnahkannya kita takhlil al-lihyah yang lebat? Para ulama menjelaskan bahwa hikmahnya atau alasannya dikarenakan kalau jenggot itu lebat, maka kuat kemungkinan atau besar kemungkinan air itu tidak sampai ke pangkal jenggot. Padahal orang yang jenggotnya lebat bisa sampai menutupi dagu dan sebagian dari tulang rahangnya, dan itu adalah bagian dari wajah. Karena seperti yang dijelaskan di depan dahulu bahwa batas wajah itu dimulai dari manabitus sya'r, tempat tumbuhnya rambut, hingga ujung dagu. Itu tulan, dan aradan secara melebar dari pangkal telinga hingga pangkal telinga. Bila ditarik garis lurus, maka akan terbentuk wajah, sehingga bagian ini itu termasuk bagian dari wajah yang harus dibasuh. Bila seorang memiliki jenggot yang lebat, maka ada kemungkinan air tidak sampai ke pangkal jenggot dia, sehingga bagian kulit bawah jenggot dia. Terlebih-lebih orang yang jenggotnya keriting, sehingga sulit untuk masuk air ke dalamnya. Karenanya dianjurkan untuk di sela-sela. Makanya para ulama mengatakan, memberikan perincian. Bila jenggot seseorang itu rentan untuk menghalangi sampainya air ke dalam ke pangkal rambutnya, sehingga bagian bawah rambut tidak terkena, maka takhlilu al-lihyah itu hukumnya wajib, bukan sekedar sunnah. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Namun bila jenggotnya tidak menghalangi sampainya air ke kulit wajah, dikarenakan jenggotnya tidak begitu lebat, atau lebat namun jenggotnya lurus sehingga air itu mudah masuk, maka takhlilul lihya yaitu hanya sekedar sunnah, hukumnya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa takhlilul lihyati al-kathah. Dan ini dahulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai mendirikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahasanya kebiasaan Nabi SAW tatkala beliau berwudu adalah yushabbiku asabi'ahu fi lihyatihi, memasukkan jari jemarinya ke jenggot beliau. Nah, sunnah yang selanjutnya tadi yang disebutkan adalah takhlilu asabi'il yadain, menyela-nyela kedua atau jari jemari tangan, dan metodenya kaifiahnya adalah dengan tasbih, dengan di tasbih